Selamat sahabat anak-anak. Berita misi sahabat pertama triwulan 3 tahun 2025 berjudul Petualangan Bersepeda yang Menakutkan. Diceritakan oleh Tits dari Zambia. Ibu menyuruh Tits untuk tugas yang sangat mendesak. Dia menyuruhnya pergi ke toko. Ibu juga meminta Tits untuk mampir ke rumah bibinya. Toko dan rumah bibinya tidak hanya berada di ujung jalan. Tits tinggal jauh di dalam hutan belukar di utara Zambia. Untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, dia harus mengendarai sepeda ke kota. Itu adalah perjalanan yang panjang. Butuh waktu 1 jam untuk menyusuri jalan ke sana dan 1 jam lagi untuk menyusuri jalan kembali ke rumah. Hari sudah sore ketika ibu meminta Tits untuk pergi. Tits ingin kembali ke rumah sebelum gelap saat singa, gajah, dan ular keluar dari semak-semak. Ia naik ke atas sepeda dan berdoa, "Ya Tuhan, saya ingin pergi ke kota. Kiranya Engkau menuntun dan melindungi saya serta menjaga saya dari binatang-binatang yang berbahaya. Engkau telah melindungi saya sebelumnya. Saya tahu Engkau mampu melakukannya lagi. Amin." Kemudian ia mengayuh sepedanya ke kota. Sambil mengayuh sepeda, ia menyanyikan lagu-lagu pujian favoritnya. Dia sangat menyukai lagu pujian. Dia memimpin aku dan ia menyanyikannya dengan penuh semangat. Ketika sampai di kota, ia langsung pergi ke toko dan membeli gula, garam, minyak goreng, dan deterjen. Kemudian ia pergi ke rumah bibinya untuk mengambil sekantong pakaian untuk ibu. Ternyata perjalanannya memakan waktu lebih lama dari yang ia perkirakan. Matahari mulai terbenam saat ia kembali ke rumah. Bayangan panjang membentang di tanah. Hari mulai gelap. Tits merasa tidak nyaman. Dia tidak akan bisa melihat banyak dalam kegelapan. Tidak ada lampu di sepanjang jalan. Dia memiliki sebuah senter kecil, tetapi tidak cukup terang untuk menerangi seluruh jalan. Tits mengayuh sepedanya lebih cepat. Ia ingin sampai di rumah sebelum hari sangat-sangat gelap. Lalu ia melihat sebuah jalan pintas. Sebuah jalan tanah yang membelah semak-semak lebat. Ia bisa melewati jalan tanah itu dan sampai di rumah lebih cepat. Ia berbelok keluar dari jalan raya dan masuk ke jalan tanah. Matahari semakin meredup dan langit semakin gelap. Tits mengayuh sepedanya lebih cepat dan lebih cepat. Kemudian sesuatu yang sangat aneh terjadi. Bagaimanapun kuatnya, Tits mengayuh sepeda, sepeda itu tidak bisa melaju lebih cepat lagi. Dia mengayuh sepedanya secepat mungkin, tetapi sepedanya malah melambat. Dia mengayuh dengan kencang dan sepeda itu berhenti total. Tits merasa heran dan bingung. Ia mengeluarkan senter dari sakunya untuk melihat apa yang salah dengan sepeda itu. Rantainya masih terpasang. Semuanya tampak baik-baik saja. Dia menjadi semakin bingung. Lalu, ia mengarahkan senter ke arah jalan tanah di depan. Tiba-tiba ia melompat. Tubuhnya mulai gemetar. Di depan, dalam cahaya yang redup, ia melihat seekor ular besar. Ular itu berwarna gelap, panjangnya sekitar 12 kaki atau 4 meter, tergeletak di atas jalan setapak. Jika ia tetap mengendarai sepedanya, ia bisa saja menabrak ular itu. Tits telah berdoa sebelum meninggalkan rumah dan sekarang dia berdoa lagi. "Ya Tuhan, terima kasih banyak karena telah menyelamatkan nyawa saya," katanya. "Sekarang saya berdoa agar ular ini pergi sehingga saya bisa pulang ke rumah. Amin."
Ketika ia membuka matanya, ular itu mulai bergerak. Kemudian ular itu menghilang ke dalam kegelapan. Tits kembali mengayuh sepedanya. Pedal sepeda bekerja dengan sempurna. Ia mengayuh sepedanya dengan cepat ke rumah. Di sana, dengan penuh semangat, ia menceritakan kepada ibunya apa yang telah terjadi. "Saya tidak mengerti mengapa sepeda itu tidak bergerak," katanya. "Tetapi sekarang saya mengerti. Tuhan menahan sepeda untuk menyelamatkan saya dari ular berbahaya itu. Di semak-semak yang lebat, di mana tidak ada rumah, tidak ada yang bisa menolong saya. Tetapi Tuhan menyelamatkan hidup saya." Sang ibu sangat senang karena Tuhan telah melindungi anaknya dan ia bersyukur kepadanya atas pemeliharaannya yang penuh kasih. Namun sejak hari itu, ia berhenti menyuruh Tits pergi ke kota pada sore hari. Sekarang ia hanya menyuruhnya berangkat di pagi hari agar ia memiliki banyak waktu untuk pulang sebelum hari gelap. Anak-anak, persembahan Sabat ke-13 Anda pada triwulan ini akan menolong anak-anak untuk mengenal Allah yang melindungi manusia dari ular dan binatang-binatang berbahaya lainnya. Banyak anak-anak di Zambia, tempat Tits tinggal, dan di negara-negara lain di divisi Afrika Selatan Samudra Hindia akan menerima Alkitab petualang mereka sendiri melalui persembahan Sabat ke-13 Anda. Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati pada tanggal 27 September.